Tim penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara melalui tim Korwas Ditreskrim Suspolda Kalimantan Timur melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada tahap 2 terkait kasus dugaan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Senin 14 November. Tersangka berinisial FH yang merupakan pekerja lepas dari CVKP diserahkan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan pajak yang telah menimbulkan kerugian negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Ari Nindita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ari. Baik, terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tim PPNS atau Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau Kanwil DJB Kaltimtara melalui tim Korwas Ditreskrim Suspolda Kalimantan Timur melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. FH diketahui tersangka inisial FA yang merupakan pekerja lepas atau freelance dari CVKP diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari Balikpapan melalui Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Timur. FH diduga kuat telah menggelapkan pajak hingga 1,4 miliar dari CVKP pada masa pajak April 2017 sampai dengan Desember 2018. Berdasarkan kronologi yang diperoleh selama pemeriksaan, diketahui Direktur CVKP menugaskan FH untuk membuat laporan dan melakukan penyetoran dalam kas negara. Pada kenyataannya, FH tidak membuat laporan dan menyetorkan pajak, melainkan menggunakan uang pajak tersebut untuk kebutuhan pribadi. Selain itu, FH memanipulasi laporan pajak dan bukti setoran bank agar terlihat memiliki kemiripan dengan bukti yang otentik. Kemudian, menyerahkan bukti-bukti palsu tersebut kepada Direktur CVKP. Dalam pemanggilan sebagai saksi, FH mengakui dengan sengaja melakukan manipulasi tersebut. Kini tersangka FH dipersangkakan telah melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C dan atau pasal 39 ayat 1 huruf D jungto, pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tersangka dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN dan atau menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.406.300.330. Atas pelanggaran tersebut, FH dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Windu Kumoro selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan mengutarakan dalam hal menegakkan keadilan dan stabilitas penerimaan negara, maka tindakan penegakan hukum ditempuh sebagai langkah terakhir, yakni ultimum remedium, untuk menindak tegas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya bukan hanya semata-mata ingin memenjarakan wajib pajak, melainkan untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. DCB selaku institusi penghimpun pajak negara akan berupaya untuk memberikan deterrent efek kepada individu maupun badan hukum yang berniat melakukan penggelapan pajak, dengan harapan agar berkontribusi sesuai kewajiban perpajakannya sebagai bentuk sikap gotong royong dalam membangun Indonesia lebih maju. Demikian, Mei. Terima kasih Ari Nindita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.